Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dalam program Hikmat Allah tentang komunikasi dalam keluarga. Mari kita lanjutkan episode yang ke-15. Tetapi sebelumnya silakan like, share, dan subscribe untuk mendapat serial berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan komunikasi dengan meraba. Meraba. Berkomunikasi lewat indera peraba meliputi menyentuh, menjamah, membelai, bersalaman, menepuk pundak, dan yang khusus juga mencium. Komunikasi ini jarak dekat dan sangat efektif. Tuhan Yesus dan para rasul juga melakukannya. Misalnya dalam Markus pasal 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya, hati Yesus, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Juga Markus 16 ayat 18. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Roma 16 ayat 16 dikatakan, "Bersalam-salamanlah kamu dengan cium yang kudus." Betapa penting arti uluran tangan Yesus kepada orang kusta yang dicap terkutuk, berdosa, dan najis itu. Saya menjadi ingat masa kecil saya. Kalau sakit demam, saya dijamah dan didoakan ayah yang sambil berkata, "Oh, tidak apa-apa, yuk berdoa." Wah, rasanya sejuk sekali. Belum diapa-apakan sudah sembuh. Raja Frederick pernah memimpin satu eksperimen dengan 50 bayi. Semua bayi itu dirawat dengan baik, tetapi dilarang untuk diajak bicara dan dilarang untuk dibelai. Dan hasilnya, semua bayi itu meninggal dunia. Eksperimen ini didukung oleh ratusan eksperimen lainnya. Maka sekarang di rumah sakit anak yang modern, untuk proses penyembuhan ada beberapa menit terapi yang disebut TLC, yaitu Tender and Loving Care. Sentuhan dan belaian penting bagi manusia, bagi bayi, tapi juga bagi binatang. Lihatlah bagaimana para pawang menjinakkan binatang buas juga dengan belaiannya. Khusus untuk suami istri yang ingin berhasil dalam hubungan intimnya, sehingga romantis dan mencapai orgasme, meraba, menyentuh, membelai, memeluk, dan kadang mencubit dan memukul secara halus adalah penting. Untuk pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran, hal ini harus dihindari sebaliknya. Tetapi untuk pasangan suami istri sah yang saling mengasihi, sangatlah dianjurkan. Adegan ini seringkali disebut senda guro asmara atau foreplay, interlude, dan afterplay. Herbert Miles dalam surveinya menunjukkan bahwa 40,4% istri bisa mencapai orgasme kalau tanpa dirangsang dengan stimulasi. Dalam konteks pernikahan yang sah dan diberkati Tuhan, permainan asmara seperti ini bukanlah cabul, melainkan alkitabiah. Alkitab bicara terus terang tentang cumbu rayu asmara ini. Misalnya Kidung Agung 8 ayat 3. "Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku." Berikut komunikasi lewat merasa dan mencium. Merasa dan mencium akan melengkapi komunikasi lewat indera peraba, khususnya untuk hubungan intim suami istri. Rangsang seks dan selanjutnya lebih memuncak kalau tangan mereka meraba hidung, mulut, bibir, dan berperan, lidah ikut berperan aktif. Kidung Agung bahkan diawali dengan ungkapan seperti ini. Dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 2 dan 3. "Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu." Dari sinilah akhirnya dikembangkan juga berbagai macam minyak wangi yang disebut parfum. Kidung Agung adalah gambaran hubungan yang intim antara kita dan Tuhan, lewat kecupan dan kecapan rohani. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
Ini dapat dibaca dalam Mazmur 34 ayat 9 dan Mazmur 19 ayat 11, di mana kecupan dan kecapan itu dilakukan, menggambarkan hubungan yang intim antara Tuhan dan umatnya. Komunikasi nonverbal, bukan lisan. Komunikasi nonverbal meliputi tulisan, gambar, simbol, isyarat atau gerakan, bunyi, bau, rasa, cahaya, dan warna. Luas sekali. Dengan penggolongan sebagai berikut. Kinesika lewat gerakan tubuh. Paralinguistik lewat suara atau bunyi. Proksemik lewat penggunaan ruang atau jarak. Olfaksi lewat indera penciuman. Sensitivitas kulit lewat indera peraba dan perasa. Artifaktual lewat pakaian dan kosmetik. Sementara fungsi komunikasi nonverbal dapat digolongkan dalam 5 fungsi. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang salah disampaikan secara verbal. Substitusi, yaitu menggantikan simbol verbal, misalnya setuju dengan menganggukkan kepala. Kontradiksi, yaitu memberi pesan yang justru berbeda dengan pesan verbal. Misalnya menyindir orang dengan mencibirkan bibir, walaupun berkata, hebat, kau memang hebat. Komplimen, yaitu melengkapi pesan verbal yang mungkin sulit diungkapkan. Misalnya mengungkapkan penderitaan yang sangat dengan menggertakkan gigi. Aksentuasi, yaitu untuk menekankan pesan verbal, misalnya dengan menggebrak meja atau menutup pintu keras-keras. Kalau kita bisa dengan tepat memanfaatkan komunikasi nonverbal ini, komunikasi berbicara dan mendengarkan akan jauh lebih efektif. Tuhan pun sering menggunakan komunikasi nonverbal kepada umatnya. Misalnya yang diungkapkan dalam Mazmur 19 ayat 2-5. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ada beberapa tahap komunikasi. Yang pertama disebut percakapan klise. Ini percakapan latah yang sering dan biasa diucapkan orang. Misalnya, selamat pagi, apa kabar, sejak kapan tiba, punya anak berapa, pekerjaanmu apa, dan sebagainya. Percakapan ini masih kulit, belum ada hubungan pribadi. Masing-masing masih bertahan di belakang layar. Namun untuk memecah kesunyian, demi sopan santun dan untuk memulai berkomunikasi, hal ini perlu dan sangat baik, walaupun sekedar klise katanya. Tahap yang lain adalah melaporkan fakta-fakta dari orang lain. Orang ini baru berani mengutip pendapat-pendapat orang lain, bukan pendapatnya sendiri. Sering dilakukan waktu siaran atau waktu menyebar gosip. Kata si A, si B, yang mengutip sana-sini. Kemudian tahap pendapatku dan keputusanku. Nah, saat inilah sesungguhnya komunikasi antar pribadi dimulai. Ia sudah berani mengambil risiko dengan keluar dari perlindungannya. Ia mulai terbuka dan menerima, walaupun masih hati-hati. Kalau ternyata salah dan tidak diterima, ia mengundurkan diri. Yang berikut adalah perasaanku. Pada tahap ini, orang bukan hanya mulai berani terbuka untuk berbicara, melainkan lebih dalam lagi berani mengungkapkan perasaannya di balik semuanya itu. Dengan demikian, komunikasi akan lebih akrab. Akhirnya disebut komunikasi sempurna. Disebut sempurna karena hal yang sifatnya pribadi, baik atau buruk dan rahasia, diungkapkan secara jujur dan terbuka. Komunikasi tahap ini memang tidak mudah karena membawa risiko kalau mitra bicara tidak siap dan tidak dapat dipercaya. Misalnya dalam konseling, hal yang sangat aman adalah antara suami istri dan dengan Allah yang Maha Tahu. Demikianlah hebatnya lidah ini, sehingga kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya.
Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.